Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 42. Oke lah, gak usah banyak mang-bing-bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, Senior Hudu telah berada di tempat orang yang bertanggung jawab atas penerimaan para anggota generasi muda. Di depan pintu dari penanggung jawab itu, Senior Hudu tiba-tiba saja berteriak dengan keras, "Keluarlah kau wahai orang tua, aku datang ingin bertemu dengan dirimu." Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tidak lain bernama Sen Yue, dia segera keluar dari dalam ruangan yang kemudian menemui Senior Hudu sambil berkata, "Aku kira siapa orang yang berani berteriak di depan pintu dari ruang penanggung jawab. Ternyata itu adalah kau, Hudu." Raut wajah dari Senior Hudu sekarang tampak emosi yang kemudian dia mengatakan, "Minggirlah kau dari hadapanku. Bagaimanapun juga, aku ingin bertemu dengan Wu Jiang dan aku tidak ingin bertemu dengan dirimu." Sen Yue itu terlihat cukup emosi terhadap kata-kata dari Hudu yang kemudian jawabnya, "Orang tua, kau baru saja tiba namun sudah marah-marah. Semua orang yang ditugaskan untuk pergi keluar, mereka telah menyelesaikan tes kemarin dan hanya kelompokmu saja yang belum menyelesaikan tes ini. Kau benar-benar lambat." Karena sebenarnya Sen Yue ini juga merupakan salah satu orang yang dikirimkan untuk menjemput generasi muda di benua Xuanling. Hudu dan juga Sen Yue, mereka selama ini tidak akur. Namun Hudu tidak pernah takut dengan Sen Yue. Bagaimanapun juga, Sen Yue berada di bintang 5 Dodi tahap menengah, sementara Hudu berada di puncak dari bintang 5 Dodi. Tatapan mata dari Senior Hudu sekarang telah terlihat tajam, yang kemudian dirinya pun membentak Senior Sen Yue, "Pergilah, aku benar-benar tidak ingin melihat wajahmu." Dikatakan seperti ini, Sen Yue hanya tersenyum sambil berkata, "Kau sebenarnya telah membawa orang dari tepi benua Xuanling. Mereka hanyalah para pemuda yang berasal dari pedalaman. Bakat macam apa yang mereka miliki? Aku benar-benar penasaran." Sambil berkata seperti ini, pandangan mata dari Sen Yue melihat ke arah Xiaoyan dan juga yang lainnya, dan dia telah mengetahui bahwa di antara kelompok itu yang terkuat adalah Xiaoyan yang berada di puncak dari bintang 3 Dodi, sementara yang lainnya hanya berada di bawah kekuatan Xiaoyan. Menanggapi ucapan dari Sen Yue, Hudu hanya tersenyum sambil mengatakan, "Jika kau tidak bisa menghasilkan seorang murid dengan bakat yang luar biasa, maka dirimu tidak perlu banyak berbicara dan memberikan penilaian terhadap orang lain. Sudahlah, pergilah kau dari tempat ini, karena aku datang tidak ingin berurusan denganmu dan aku ingin bertemu dengan Wu Jiang." Sen Yue hanya mengurutkan keningnya, yang kemudian dia berkata, "Orang tua Hudu, Senior Wu Jiang adalah penanggung jawab tempat ini dan dia terlalu sibuk, jadi kemungkinan kau tidak bisa bertemu dengan dirinya." Sambil melototi Sen Yue, Senior Hudu pun mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya, dan kemudian dia berkata, "Jika kau tidak ingin pergi dari hadapanku, jangan salahkan jika diriku memukuli dirimu." Raut wajah dari Sen Yue dalam sekejap saja menjadi cukup jelek, yang kemudian dia mengatakan, "Kau sebenarnya kau berani? Majulah, aku akan menghadapi dirimu." Baru saja bentrokan ini akan terjadi, tiba-tiba pintu ruangan kembali terbuka dan dari dalamnya sekarang telah keluar seorang pria parubaya yang lainnya. Dirinya sambil tertawa mengatakan, "Aku sebenarnya tahu bahwa itu adalah dirimu, Hudu. Lagi pula, tidak akan ada satupun orang yang berani berteriak di hadapan ruanganku selain dirimu, karena ini merupakan Senior Wu Jiang." Dia buru-buru berjalan menuju tempat dari Senior Hudu yang kemudian memegang pundaknya. Sementara Xiaoyan ketika melihat kemunculan dari Senior Wu Jiang dengan cara yang cukup aneh, dirinya hanya bisa terkejut, yang kemudian berkata, "Kekuatan merobek dimensi. Sebenarnya Senior Wu Jiang ini berada di bintang 6 Dodi." Senior Wu Jiang sambil melihat pada Hudu, sekali lagi dia berkata, "Sebenarnya kau dan juga Sen Yue, jika kalian bertemu, benar-benar tidak akur. Apakah di antara kalian berdua tidak ada yang ingin melupakan masalah pribadi?" Mo Chen tiba-tiba saja memberikan perkenalan pada kelompok Xiaoyan dan juga yang lainnya. Orang ini adalah Senior Wu Jiang dan dia merupakan kepala eksekutif dari penerimaan dan juga penyambutan generasi muda yang datang ke tempat ini. Kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya memberikan salam hormat terhadap Senior Wu Jiang.
Sementara Wu Jiang hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berkata pada senior Hudu, "Senang bahwa dirimu bisa kembali ke tempat ini dengan selamat. Bagaimana? Apakah jalanmu benar-benar lancar?" Sambil tersenyum, senior Hudu pun jawabnya, "Perjalanan kita lancar-lancar saja. Namun, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke tempat ini karena aku telah ditugaskan pada bagian tepi dari benua Xuanling." Senior Wu Jiang hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku sudah mengatakan padamu untuk tidak pergi kemanapun, namun kau tidak mendengarkan kata-kataku." Senior Hudu hanya menjawab dengan cukup santai, "Aku memutuskan untuk pergi karena tempat itu ada Yueyu dan kebetulan aku telah mampir dan menginap di rumahnya. Lagi pula, kita telah berpisah dengan dirinya dalam jangka waktu yang sangat lama." Wu Jiang melihat ke arah langit yang kemudian dia mulai mengatakan, "Yueyu ya, aku telah mendengar bahwa dia sebenarnya memiliki seorang anak perempuan dan seharusnya anak dari Yueyu juga telah dewasa. Namun aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang." Pandangan mata dari senior Hudu melihat ke arah Yueru yang kemudian dia menunjuknya sambil mengatakan, "Anak dari Yueyu memang sudah dewasa. Lihatlah, gadis itu adalah anak dari Yueyu." Wu Jiang segera melihat ke arah Yueru dan dia sekarang mengerutkan keningnya. Hal ini dilakukan oleh Wu Jiang sambil berkata, "Aura ini sebenarnya." Yueru segera membungkuk hormat. Dia memberikan salam pada Wu Jiang sambil berkata, "Generasi muda memberikan hormat pada pamanmu. Aku telah lama mendengar bahwa ayahku memiliki teman baik yaitu Paman Hu dan juga pamanmu." Wu Jiang tertawa. "Ternyata kau merupakan putri dari Yueyu. Tidak heran jika aku bisa merasakan aura yang cukup akrab di dalam tubuhmu. Gadis kecil, bagaimanakah kabar ayahmu? Apakah dia baik-baik saja? Aku telah mendengar bahwa ayahmu terluka ketika dia berburu dan terkena racun di dalam tubuhnya, sehingga hal itu benar-benar menghambat peningkatan kekuatan dari ayahmu." Yueru hanya menganggukkan kepalanya, sementara senior Hudu tersenyum yang kemudian dia menimpali, "Aku telah pergi menuju kota Qingcheng dan saat ini kota itu di bawah kendali dari Yueyu. Cedera di dalam tubuhnya juga telah sembuh dan kekuatannya saat ini telah berada di tahap akhir dari bintang 5 Dodi." Wu Jiang tersenyum ketika mendengar kabar ini. "Bagus sekali. Kita bertiga telah berpisah lama dengan dirinya dan kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Ketika masalah di tempat ini selesai, kemungkinan aku harus pergi untuk bertemu dengan Yueyu dan berpesta dengannya." Yueru hanya menanggapi dengan senyuman. Namun kali ini, Shoyan dan juga yang lainnya segera melihat ke arah Yueru dengan cukup heran. Tidak menyangka bahwa keluarga Yue memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang yang bernama Wu Jiang dan juga Hudu ini. Sambil melihat pada Shoyan, Yueru pun mengatakan, "Jangan lihat aku seperti itu. Sebelumnya aku juga tidak tahu bahwa ayahku memiliki hubungan dengan kedua paman ini karena dia jarang memberitahukannya padaku." Mendengar ucapan dari Yueru membuat Shoyan cukup tercengang. Pandangan matanya kembali melihat pada senior Hudu dan juga senior Wu Jiang. Setelah percakapan singkat antara Wu Jiang dan juga Hudu, tiba-tiba saja raut wajah dari Wu Jiang kini telah berubah menjadi cukup serius dan dia segera mengatakan, "Mari kita masuk dan membicarakan sesuatu yang lebih penting." Mendengar hal ini, raut wajah dari Hudu juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian menganggukkan kepalanya lalu melihat ke arah Mo Chen sambil berkata, "Mo Chen, tolong bawa mereka semuanya untuk diuji dan segera laporkan hasilnya pada diriku." Pandangan mata dari senior Wu Jiang melihat kelompok Shoyan sambil mengatakan, "Kelompok ini sepertinya memiliki bibit yang cukup bagus." Mo Chen hanya berkata, "Baiklah." Segera setelah itu dia berbalik sambil mengatakan, "Kalian semuanya ikutlah denganku." Senior Mo Chen segera pergi. Hal ini diikuti oleh kelompok Shoyan, Yueru, dan juga yang lainnya. Di tempat ini hanya menyisakan senior Hudu dan juga senior Wu Jiang. Selanjutnya, senior Hudu pun berkata, "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan 61 orang yang telah menghilang?" Wajah dari senior Wu Jiang telah sangat serius yang kemudian dia menjawabnya, "Orang-orang itu sebenarnya telah menghilang dengan cara yang cukup aneh.
Menurut para saksi mata dan juga orang yang bertugas untuk membawa mereka ke tempat ini, jumlahnya pada saat itu benar-benar komplit. Tapi tidak ada satu dari mereka yang mengetahui bagaimana caranya 61 orang ini bisa menghilang begitu saja. Dan aku telah memerintahkan orang-orang yang bertugas di dalam tempat ini untuk melakukan patroli dan juga menyusuri seluruh tempat. Namun, sama sekali tidak bisa menemukan jejak dari 61 orang yang telah menghilang. Senior Hudu kemudian kembali bertanya, apakah menurutmu ada seseorang yang telah bermain trik licik secara rahasia? Wu Jiang hanya menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu, namun aku curiga kemungkinan besar ini adalah sebuah konspirasi. Bagaimanapun juga, Wu Jiang adalah yang bertanggung jawab menjaga benteng dari penerimaan generasi muda. Jika ada sesuatu yang terjadi pada generasi muda itu, maka Wu Jiang akan berurusan dengan orang-orang tingkat atas dari Suan Santian ini, dan mungkin dia juga akan mendapatkan sebuah masalah. Hal itulah yang sebenarnya membuat Wu Jiang menjadi cukup cemas. Sementara Hudu kali ini juga cemas apabila tidak bisa membantu Wu Jiang menemukan 61 orang yang telah menghilang. Dia tidak ingin jika Wu Jiang ini mendapatkan hukuman dari orang-orang tingkat atas. Selanjutnya Hudu kembali bertanya, apakah kau sudah mencari ke dalam kapal yang mereka tumpangi? Seharusnya kapal itu masih berada di alun-alun besar. Wu Jiang hanya menjawabnya, aku telah mencari keberadaan mereka. Dan bahkan aku secara pribadi yang pergi untuk memeriksa kapal-kapal ini. Namun benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan dari mereka yang telah menghilang dengan cara yang cukup aneh. Mendengar hal seperti ini, Senior Hudu hanya bisa mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga kekuatan dari Wu Jiang berada di bintang 6 Dodi. Namun dia masih tidak bisa menemukan para generasi muda yang telah menghilang. Selanjutnya Senior Wu Jiang sepertinya telah mengingat sesuatu yang kemudian dia berkata pada Senior Hudu. Namun ada salah satu tempat, yaitu lorong hitam. Aku belum memeriksa tempat itu, dan tentara patroli juga belum memeriksa ke dalam sana. Kemungkinan aku memang harus memeriksa lorong hitam itu. Senior Hudu hanya menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia berkata, jika begitu mari kita pergi untuk melihat ke lorong hitam. Apakah kita bisa menemukan 61 pemuda yang telah menghilang? Wu Jiang kali ini menjawabnya, kau baru saja tiba dari perjalanan yang panjang, jadi beristirahatlah dan kita bisa membicarakan hal ini nanti saja. Senior Hudu dengan raut wajah yang cukup serius, dirinya pun berkata, tidak, ayo kita pergi sekarang juga. Dalam sekejap, tubuh dari Senior Hudu langsung berbalik karena dia akan memeriksa lorong hitam yang merupakan jalur dari dunia luar menuju Suan Santian ini. Senior Wu Jiang hanya melihat kepergian dari Senior Hudu, yang kemudian dia berkata, aku harap kedua putra dari keluarga Jiang mereka baik-baik saja. Jika tidak, maka akan cukup sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada keluarga Jiang. Cerita berpindah pada lorong hitam. Tempat itu masih terlihat baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang aneh. Namun sebenarnya di bawah lorong hitam ada sesuatu yang berbeda. Di sana ada jalan setapak dan juga pemandangan yang lain, karena ini merupakan dunia lain yang telah terhubung dengan Suan Santian. Di dalam tempat itu ada ruang batu yang cukup gelap gulita, dan di tengah-tengahnya ada sebuah kolam yang cukup besar. Saat ini ada banyak sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam telah berdiri di samping kolam yang dingin. Sosok pria dengan jubah hitam yang berdiri di barisan depan. Kali ini dia bertanya pada orang yang berada di belakangnya, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Sosok jubah hitam lain yang berada di belakang orang itu buru-buru menimpali. Semuanya hampir baik-baik saja. 59 pemuda yang telah kita tangkap, mereka semuanya telah tertidur. Dan kita hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melemparkan mereka semuanya ke dalam kolam ini. Sosok berjubah hitam tiba-tiba bertanya kembali, lalu bagaimana dengan dua orang lainnya? Sosok di belakangnya kali ini menjawabnya, kedua orang itu sebenarnya telah berhasil melarikan diri. Sosok hitam yang berada di depan terlihat sangat marah. Kemudian dia berteriak, dasar sampah.
sebenarnya kau tidak bisa menangkap kedua bocah yang melarikan diri itu. Sosok hitam ini langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan dia segera menelan sosok berjubah hitam yang berada di belakangnya. Dalam sekejap saja, sosok hitam yang ada di depan ini, auranya telah langsung meningkat. Detik berikutnya, dia berteriak pada sosok berjubah hitam lain yang berada di belakang sana. Kalian semuanya pergi dan kemudian tangkap kedua bocah yang telah berhasil melarikan diri. Jika tidak, nasib kalian akan berakhir seperti sampah yang tidak berguna yang telah aku telan. Banyak sosok berjubah hitam yang berada di belakang sana ketakutan. Mereka sekarang telah buru-buru bubar. Kemudian sosok hitam ini kembali mengatakan, pemilihan murid-murid baru kali ini, kau, orang-orang dari Swan Santian, pasti akan kehilangan banyak dari yang kalian harapkan. Cerita berbeda pada sebuah goa yang memiliki banyak lorong di dalamnya. Kali ini ada dua pemuda yang telah berlari. Sepertinya dua pemuda ini adalah pemuda yang kabur dari tangan sosok berjubah hitam. Salah satu pemuda yang terlihat lebih tua sekarang telah mengayunkan pedang yang ada di tangannya dan memberikan serangan ke arah belakang. Dalam sekejap, ruang yang ada di belakangnya kini telah berubah menjadi asap hitam. Sementara pemuda yang terlihat lebih muda tiba-tiba saja bertanya, "Kakak, sebenarnya ada apa?" Pemuda yang lebih tua hanya menjawabnya, "Shh, jangan banyak bicara. Aku merasa bahwa orang-orang yang telah mengejar kita, mereka bukanlah manusia." Auranya sangat menakutkan. Sekali lagi, sang kakak mengayunkan pedangnya ke arah belakang yang kemudian berubah menjadi naga biru yang langsung meluncur. Kemudian, dengar! Hal itu meledak dengan keras. Asap hitam kembali muncul di belakang mereka. Ledakan seperti ini telah benar-benar menimbulkan getaran yang luar biasa di dalam goa. Bahkan hal itu sampai menyebar dan bisa dirasakan oleh sosok hitam yang berdiri di samping kolam. Dirinya hanya tersenyum kemudian berkata, "Masih cukup pagi dan kalian tidak akan pernah bisa kabur dari dalam tempat ini." Kedua kakak beradik itu yang sedang kabur sekarang telah dihadang oleh sosok hitam yang terlihat sangat besar. Sang kakak, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Kemudian dia berteriak pada adiknya, "Kau pergi saja duluan dan beritahu pada paman Wu Jiang bahwa kita semuanya telah mendapatkan masalah yang besar di dalam tempat ini." Sang adik hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian sang kakak mengeluarkan kekuatan luar biasa untuk memberikan serangan pada sosok-sosok hitam yang telah menghadang mereka. Setelah sosok itu dihancurkan, sang kakak memberikan kekuatan dorong yang luar biasa supaya adiknya bisa dengan cepat meninggalkan gua ini. Sementara sang kakak masih tertinggal untuk menghadang banyak sosok hitam yang masih mengejar mereka. Namun kali ini ada dua sosok yang terlihat lebih kuat, dan itu menggunakan jubah berwarna hitam. Sementara satunya lagi menggunakan jubah berwarna putih. Dua bersaudara kakak beradik ini merupakan Jiang Yu dan juga Jiang Yuan. Jiang Yu adalah kakaknya, sementara Jiang Yuan adalah adiknya. Mereka berdua berasal dari keluarga Jiang dan masih memiliki hubungan dengan senior Wu Jiang. Jiang Yu terlihat cukup puas ketika dia menyaksikan adiknya telah pergi dengan cepat meninggalkan goa ini. Tubuh dari Jiang Yu kemudian berbalik untuk menghadapi dua sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam dan juga putih. Mereka berdua memiliki wajah yang cukup menyeramkan seperti hantu, dan Jiang Yu bisa merasakan kekuatan luar biasa dari kedua sosok tersebut. Sebelumnya, Jiang Yu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Saat itu, yang diketahui oleh Jiang Yu adalah pergi ke tempat dari ruang ujian bakat. Namun, setelah tiba di tempat itu, suasananya berubah menjadi sangat gelap dan Jiang Yu tidak bisa melihat apapun. Namun detik berikutnya, ketika dia membuka mata, tiba-tiba sudah berada di tempat yang berbeda bersama dengan banyak para pemuda yang juga telah ditangkap. Jiang Yu yang tersadar buru-buru membangunkan adiknya yang kemudian mengajaknya untuk segera kabur. Jiang Yu merasa bahwa ini adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh orang jahat. Dua sosok yang menggunakan jubah hitam dan juga jubah putih sekarang telah benar-benar meluncur dengan cepat ke arah Jiang Yu yang kemudian dengan raut wajah serius, Jiang Yu pun berkata, "Sial, sebenarnya siapa orang-orang ini? Apakah mereka berasal dari ras jahat di dunia luar? Tapi kenapa
aku merasa nafas ini berbeda dengan ras jahat itu. Nafasnya terlihat lebih suram dan juga aneh. Sosok hitam tiba-tiba saja berteriak, "Tangkap bocah yang telah kabur, sementara aku akan berurusan dengan bocah ini." Sosok berjubah putih hanya bisa mengatakan, "Baiklah, serahkan saja orang itu padaku." Selanjutnya, sosok berjubah putih itu segera melesat untuk mengejar Jiang Yuan. Sementara sosok berjubah hitam hanya memandangi Jiang Yu, yang kemudian dia berkata, "Sebenarnya kau itu ingin kabur kemana?" Cerita berpindah ke tempat dari senior Wu Jiang dan juga senior Hudu. Tiba-tiba saja senior Hudu berteriak, "Aku bisa merasakan aura mereka berada di tempat ini." Pada akhirnya senior Hudu kembali mengajak senior Wu Jiang untuk menyusuri keberadaan dari orang-orang yang telah menghilang. Hal itu mereka lakukan memasuki kedalaman hutan sepanjang 200 meter, 300, 400, hingga pada akhirnya telah mencapai kedalaman 700 meter. Namun selanjutnya mereka tidak bisa merasakan kembali dari aura 61 bocah yang telah menghilang. Senior Hudu kemudian berkata, "Apakah sebelumnya kau tidak memeriksa tempat ini?" Wu Jiang hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak, karena aku mendengar bahwa tempat ini sebelumnya telah bermasalah. Jadi aku tidak mengirimkan orang untuk memeriksa ke dalam tempat ini." Hudu dengan suara yang marah, "Bagaimana bisa kau sangat ceroboh? Ini semua tentang hidup dan mati generasi muda yang telah kita bawa." Wu Jiang segera menenangkan emosi dari Hudu. "Orang tua Hudu, tenanglah, dengarkan aku. Benteng yang aku pimpin sebenarnya telah mengalami hal seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Namun jumlah bocah-bocah yang menghilang kurang dari 10 orang. Namun sekarang aku benar-benar tidak bisa menyangka bahwa akan ada 61 bocah yang menghilang secara bersamaan. Dan angka seperti ini juga membuatku sangat terkejut. Seperti yang kau ketahui, wilayah ini bukan bagian dari benteng tempatku berada. Dan ini adalah wilayah dari sekte lain. Jadi aku tidak boleh dengan bebas memeriksa pada wilayah sekte luar." Senior Hudu setelah mendengarkan hal itu hanya bisa menganggukkan kepala dan juga meredam emosi di dalam hatinya. 61 bocah yang telah menghilang bukanlah angka yang bisa diremehkan. Tiba-tiba saja senior Hudu berbisik pada Wu Jiang, sebenarnya tempat ini merupakan wilayah dari sekte itu. Wu Jiang hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tidak lama kemudian ada seorang bocah lelaki yang terlihat sangat pucat melihat keberadaan dari senior Wu Jiang dan juga senior Hudu. Kemudian bocah ini bertanya, "Hei, sebenarnya apa yang kalian berdua lakukan di wilayah sekte kita?" Senior Wu Jiang sambil menepuk bahu dari senior Hudu, dia pun tersenyum dan mengatakan, "Tidak apa-apa, kita berdua hanya berjalan-jalan. Bukankah begitu, senior Hudu?" Senior Hudu langsung menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, "Iya, benar senior Wu Jiang." Senior Wu Jiang kemudian berbisik, "Berhati-hatilah, bocah itu merupakan putra mahkota dari sekte ini." Senior Hudu merenung sejenak, yang kemudian dia mengatakan, "Kenapa aura dari bocah ini terasa cukup aneh?" Wu Jiang hanya mengatakan, "Apakah sebenarnya kau juga bisa merasakan hal itu?" Dan diriku sebenarnya sudah bisa merasakan semenjak kemunculan dari bocah ini. Namun aku tidak tahu apa yang membuat aura di dalam tubuhnya terasa cukup aneh. Cerita kemudian berpindah pada alun-alun tempat pengujian. Kali ini sudah berkumpul kelompok dari Soyan di tempat itu. Detik berikutnya, Soyan bertanya pada Raja Naga Emas di dalam cincin penyimpanan, "Guru, sebenarnya apa yang kau katakan tentang aura yang telah kau rasakan saat itu?" Raja Naga Emas hanya berkata, "Ketika kapal yang kau tumpangi mendarat di jalan itu, aku bisa merasakan aura yang cukup suram dan juga menakutkan. Jika tebakanku tidak salah, aura itu berasal dari makhluk dunia hantu atau dunia roh. Lebih tepatnya, itu benar-benar merupakan aura dari hantu." Soyan kemudian dengan cukup bingung mengatakan aura hantu. Raja Naga Emas memberikan penjelasan yang disebut sebagai aura atau energi hantu itu sama dengan energi yang berada di dalam tubuhmu. Jika manusia itu disebut doki, namun jika hantu disebut sebagai aura atau energi hantu. Dan energi hantu ini sangatlah menakutkan dan juga aneh. Begitu hal tersebut menyerang tubuh seseorang,
maka akan segera mempengaruhi pikiran dari orang tersebut. Xiaoyan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, kenapa para hantu dari dunia hantu mereka berada di Suan Santian ini? Apakah sebenarnya ada yang ingin mereka lakukan? Raja Naga Emas hanya menimpali, sesuatu seperti ini bukan hal yang harus kau khawatirkan untuk sekarang. Yang harus kau fokuskan adalah bagaimana caranya dirimu bisa bergabung dengan Pavilion Fen Xiang. Adapun masalah dari 61 bocah yang telah menghilang, mereka secara alami akan ditangani oleh kelompok dari Wu Jiang. Namun kau juga harus berhati-hati pada dirimu sendiri. Para anggota dari dunia hantu mungkin mereka akan segera muncul di tempat ini, dan pastinya mereka akan membawa sebuah konspirasi. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Yueru segera melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, ada apa? Kenapa kau dari tadi menganggukkan kepalamu sendiri?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, "Hehe, tidak apa-apa, leherku hanya pegal saja." Liu Yin sekarang telah mengusap kepala dari Xiaohan yang berada di pundaknya, dan dia bisa merasakan bahwa tempat ini terasa cukup aneh. Beberapa orang telah berjalan di alun-alun mengikuti Mo Chen tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Selanjutnya, Mo Chen berhenti dan kemudian melihat pada kelompok Xiaoyan sambil mengatakan, "Kita sudah sampai, ayo masuk." Karena sekarang di depan mereka semuanya ada sebuah rumah yang terlihat cukup mewah. Mengikuti bimbingan dari senior Mo Chen, kelompok Xiaoyan satu persatu masuki ke dalam rumah mewah itu, dan mereka saat ini benar-benar dibuat terkejut karena di dalam rumah yang sangat mewah hanya ada bola kristal yang cukup besar. Sepertinya bola kristal ini merupakan alat yang akan dipakai untuk pengujian bakat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bakat seperti apa yang akan ditampilkan oleh Xiaoyan, Yueru, maupun yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.